Ya, oke, sedulurku semuanya, kembali lagi di channelnya Bima Project ya di sini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulurku, untuk hari ini di hari Minggu, gimana untuk hari liburnya? Semoga menyenangkan ya. Setelah kita di satu minggu bekerja, dan juga untuk hari ini hari libur ya. Dan buat teman-temanku yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung ya. Dan tentunya yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena dengan dukungan panjenengan, kita akan selalu menyediakan informasi seputar elektronik ya tentunya. Baik itu rangkaian maupun tutorial ataupun review ya, serta tentunya pengukuran. Oke, untuk video kali ini kita tidak membuat sebuah rangkaian ya, tapi untuk kali ini kita akan melakukan pengukuran sebuah komponen. Dan di sini yang akan kita ukur yang sering kita jumpai di SMPS ya, tentunya power supply dengan menggunakan banyak komponen. Nah, ini di sini kita akan mencoba mengukur ini ya. Nah, ini mirip transistor ya, ini dia punya 3 kaki, tapi ini bukan transistor ya. Ini adalah IC yang mirip seperti transistor ya untuk bodinya. Dia mempunyai 3 kaki dan sering kita jumpai di SMPS ya, ataupun di perangkat digital lainnya. Oke, seperti biasa langsung saja kita lepas dulu ini dari PCB-nya dan kita ukur, sekalian kita beri sedikit ulasan ya tentang ini, karena buat teman-teman yang belum paham untuk IC jenis ini, seperti biasa kalau dilihat dari segi fisik mirip transistor ya, dan kita akan memahami untuk kaki-kakinya. Oke, saya lepas dulu dan kita review nanti ya. Nah, jadi seperti ini ya dulur. Setelah kita lepas, kebetulan tadi juga ada contohnya. Jadi di sini saya ulas sedikit ya tentang IC ini. Di sini ini adalah sebuah IC atau bisa juga disebut dengan regulator Sun ya. Ini untuk cara kerjanya mirip dengan dioda zener. Cuman di sini dia mempunyai kaki. Untuk di dalamnya IC sekecil ini, itu di dalamnya seperti ini ya, di samping ini ada gambar di samping. Itu terdiri dari IC, lalu transistor, lalu dioda zener ya. Jadi di situ ada IC, OPM, terus transistor, lalu dioda ya. Jadi untuk susunan kakinya seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang belum ngerti ya, untuk pinnya sendiri seperti ini, 3 pin. Ini kalau transistor dia kakinya biasanya BCE atau EBC atau CBE ya. Sedangkan kalau untuk MOSFET biasanya itu gate, drain, source ya. Oke. Lalu kalau untuk IC ini, berhubung di sini di dalamnya ada 3 komponen ya. Untuk yang kaki pertama ini adalah referensi ya. Jadi untuk TL431 ini sebenarnya regulator Sun, layaknya dioda zener, tapi dia bisa diatur ya melalui tegangan referensi ini. Nah, yang pertama ini tegangan referensi jadi R. Lalu yang kedua ini anoda ya. Jadi ini kaki dari dioda yang di dalam tadi ya. Jadi ini anoda,
yang kaki ketiga ini katoda ya. Jadi untuk lebih gampang memahami itu kita singkat aja menjadi RAK ya, RAK. Jadi ini R referensi, anoda, lalu K-nya katoda ya. Oke dulur. Dan untuk IC sendiri ini banyak kita jumpai di SMPS ya, power supply biasanya, atau juga banyak digunakan di perangkat-perangkat elektronik lainnya. Tujuannya untuk tegangan ya. Dan juga untuk IC ini dia adalah IC pengatur tegangan ya, ataupun regulator sun dengan 3 kaki. Yang pinnya untuk referensi ini bisa, yang pin pertama yaitu bisa disesuaikan ya. Jadi untuk tegangan dari referensinya sendiri untuk IC ini sekitar 2,5 volt ya. Dan untuk tegangan keluaran berkisar di antara 36 volt DC ya. Jadi komponen ini memang populer ya, dan banyak sekali digunakan untuk tegangan keluaran power supply SMPS ya, atau untuk mengatur tegangan feedback ya, seperti itu kalau kita pakai di SMPS tentunya. Oke, dan selain itu TL431 ini IC ya, sebenarnya IC tapi cara kerjanya mirip sekali dengan dioda Zener. Cuman kalau dioda Zener itu semisal kita tegangan di keluaran 5 volt, kalau kita pakai Zener itu sewaktu-waktu tegangan dari inputnya itu naik, itu biasanya akan ikut naik ya, tapi tidak jauh naiknya. Tapi kalau untuk TL431 ini semisal kita menggunakan 5 volt, sedangkan untuk referensi atau tegangan dari inputnya itu naik, dia akan stabil ya. Kalaupun naik dia tidak banyak ya, jadi kita bisa menyetelnya menggunakan referensi. Sedangkan kalau kita pakai untuk regulator itu kita cukup menambahkan 2 resistor eksternal ya. Jadi nanti kalau kita gunakan untuk regulator, semisal regulator tegangan, kita cukup menambahkan 2 resistor eksternal ya di luar ini. Nanti untuk videonya kita buatkan untuk regulator yang menggunakan TL431 ini ya. Karena di sini hanya sedikit ulasan, karena untuk video ini kita akan melakukan pengukuran ya. Buat teman-teman yang belum mengerti, kita akan mengukurnya dengan multimeter digital ya. Oke dulur. Jadi seperti tadi, untuk sedikit ulasan seperti itu ya. Jadi untuk TL431 ini adalah IC, bukan transistor ya. Buat teman-teman yang belum mengerti, kalaupun sudah mengerti, mohon sarannya apabila kita salah dalam penyampaian ya. Karena kita memberikan informasi buat teman-teman yang belum mengerti dan yang mau belajar seputar elektronik tentunya. Oke, dan langsung saja kita siapkan. Di sini ada multimeter digital. Oke. Jadi seperti ini. Biar kelihatan untuk tidak fokus. Nah, kita nyalakan dulu di skala dioda ya. Seperti biasa. Kita nyalakan, nah seperti ini. Lalu untuk ini kita jepitkan dulu. Kita jepitkan dulu di sini ya. Untuk kakinya menghadap ke kita seperti ini. Biar kelihatan. Nah, untuk pengukuran, karena ini adalah sebuah dioda ya. Biar agak jelas. Nah, untuk sebuah dioda, jadi untuk teman-teman yang belum ngerti dari kakinya, yang pertama ini adalah referensi ya, atau R. Lalu yang kedua ini anoda, A. Terus yang ketiga ini adalah katoda ya.
Jadi untuk pengukuran kita lakukan dari sebelah sini ya. Jadi untuk probe hitam itu kita tempelkan di katoda. Probe hitam kita tempel di katoda. Lalu probe merah di tengah di anoda ya. Pastikan di situ keluar nilai. Nah, seperti itu ya. Lalu yang kedua dari katoda itu yang probe merah kita tempelkan ke referensi atau pin nomor 1 ya. Dan pastikan juga di situ ada nilai ya. Seperti ini. Nah, lalu kalau kita balik itu pastikan tidak ada nilai ya. Seperti ini. Tidak ada nilai. Nah, jadi gampang kan untuk mengukurnya, karena kita sudah mengetahui dari posisi kaki untuk IC regulator sun ini ya. Jadi sama seperti kita mengukur dioda. Kalau untuk menyatakan ini baik, bagus, kita ukur seperti tadi. Pastikan ada nilai, pastikan ada nilai. Kalau untuk dioda kita balik, tidak ada nilai berarti dia bagus. Nah, kalau yang rusak atau short, dipastikan ini apabila ada nilai atau kebocoran itu tidak sesuai ya untuk nilainya. Sedangkan kalau benar-benar short biasanya yang ini keluar tegangan 000 gitu ya, karena nyambung di dalamnya short. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pengukurannya. Apabila teman-teman yang belum mengerti untuk pengukuran dari TL431. Oke. Dan untuk video selengkapnya tentang ini nanti kita akan buatkan ya untuk regulatornya. Kita pindah dulu. Jadi nanti kita akan membuat ini ya. Jadi seperti tadi ya untuk pengukurannya, dan mungkin cukup sekian ya untuk review pengukuran regulator sun. Dan apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di-share ke teman-teman yang lain yang belum mengerti tentang IC regulator ya tentunya. Dan buat para master ataupun user dimanapun panjenengan berada, salam santun, salam hormat, salam kenal dari saya, karena kita di sini sama-sama belajar dan memberikan informasi ataupun referensi dan juga edukasi ya buat yang belum mengerti ataupun buat yang mau belajar elektronik. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nantikan video kita berikutnya ya, karena kita akan membahas seputar informasi-informasi baik tutorial, review maupun informasi lainnya seputar elektronik ya. Oke, cukup sekian dari saya dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.